di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 ya. Ada lagi di satu lagi sebentar. Jadi itu kan di situ disebutkan Allah wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ya. Ayat ini itu juga dijadikan dasar oleh para ulama gitu. Jadi kamu jangan katakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu amwat, mati. Bal ahya'un, sesungguhnya mereka itu hidup. Gitu. Walakin la tash'urun, tapi kalian itu tidak merasakan gitu. Nah, kalau orang ini cara menarik kesimpulannya, Pak ya. Kalau orang yang mati syahid biasa saja, itu makomnya, kedudukannya seperti itu di dalam Al-Quran. Apalagi Nabi yang kedudukannya itu istilahnya di atas syuhada. Gitu. Ditambah Nabi Muhammad sendiri. Makanya kan kalau kita dengar ya, ada ungkapan yang sering, mungkin kalau kita pernah mengikuti pernyataannya Abu Ubaidah yang jubirnya Hamas, ya kan? Itu kan sering menyebut Rasulullah itu sebagai asy-syahid, ya kan? Nah, kenapa Rasulullah itu disebut syahid, Pak? Rasulullah itu dalam riwayat ketika kita bicara tentang wafatnya Nabi, pada saat Rasulullah wafat, itu kan akibat racun, Pak. Racun yang kenakan kepada Nabi oleh perempuan pada waktu perang Khaybar kan. Jadi pada saat perang Khaybar itu kan perang posisinya. Terus Rasulullah SAW itu, jadi ada perempuan Yahudi, dia ingin membunuh Nabi. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, apa kesukaan Nabi? Nah, jadi dipikir orang ini mau melayani. Memang betul, disembelihkanlah kambing kesukaan Rasulullah. Nah, Rasulullah itu suka daging yang bagian paha itu, dihidangkan dan di situ ditaburi dengan racun. Ada satu sahabat yang sudah mencicipi sampai kemudian akhirnya nggak bisa kembali, ya meninggal seketika. Dan Rasulullah ketika itu belum sempat karena dagingnya itu kemudian bisa ngomong, gitu, bisa ngomong, sehingga kemudian akhirnya Nabi itu hanya kalau nggak salah itu menggigit sekali gigitan atau bagaimana, tapi sudah terlanjur masuk itu racunnya itu. Lalu kemudian Nabi dipekamkan itu untuk mengeluarkan racunnya tadi. Dan itu sempat membaik, kan peristiwa perang Khaybar itu kan tahun ke-7. Rasulullah wafat itu tahun ke-11, berarti kira-kira 4 tahun kan setelah itu gitu. Nah, jadi pada saat Rasulullah SAW habis sholat asar ketika itu kepalanya pusing sekali. Dan kemudian pencernaan Nabi yang tadi menjadi sarang racun tadi yang belum bisa dikeluarkan sepenuhnya itu kambuh gitu. Nah, itu yang kemudian sampai menimbulkan sakit yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan demikian sehingga kemudian status Rasulullah meskipun tidak langsung wafat pada saat ketika diracun, tapi 4 tahun kemudian, tapi efek dari racun itu masih ada di dalam diri Nabi. Sehingga kalau kita nanti baca dalam kitab fikih, kalau orang itu terluka di dalam perang, kemudian dia wafat karena luka itu, maka itu dihukumi syahid ketika meninggal, meskipun meninggalnya tidak di tempat. Gitu. Ya, meskipun meninggalnya tidak di tempat. Ini penjelasan para fuqaha. Sehingga ketika Nabi itu digelari dengan syahid, itu memang faktanya seperti itu. Nah, ini sedikit cerita terkait dengan bagaimana istidlalnya, cara menarik kesimpulan dari dalil tadi. Nah, sehingga dari situ, kalau dalam konteks Nabi itu jelas. Jadi kalau kemudian rohnya para syuhada tadi itu saja Allah katakan, ya, bal ahya'un inda rabbihim. Gitu. Mereka itu hidup, jangan dikira mereka mati. Mereka itu hidup. Bal ahya'un inda rabbihim. Nah,
Dan itu nanti dijelaskan di dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain. Meskipun sebagian ulama hadis itu mendhaifkan, tapi hadis ini dinukil oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Ya, Rasulullah itu mengatakan man zarani ala qabri wa sallama alayya, siapa yang menziarahi kuburku, mengucapkan salam padaku, raddallahu ilayya ruhi, Allah kembalikan ruhku kepadaku. Wa urudda ilaihi salam, dan aku jawab salamnya. Gitu. Nah, hadis ini ada yang mendhaifkan, tapi di dalam kitab Al-Mughni hadis itu dipakai, ya, dalam pembahasan tentang ziarah, gitu dipakai. Nah, dari situ kita bisa memahami, Pak. Jadi berarti apa? Dari ayat dan hadis tadi kita bisa simpulkan. Ya, ini soal yakin apa tidak, ya, itu kembali kepada kita, tapi kita harus punya pemahaman nasnya. Kita dari nas tadi itu akhirnya berkesimpulan, oh iya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rohnya seperti tadi yang disebutkan itu, jangan dibayangkan seperti yang lain gitu ya, seperti yang lain gitu. Nah, karena itu dari nas-nas yang tadi Al-Fakir sampaikan itu kita bisa berkesimpulan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi itu, jangan dikira mati gitu. Bal ahya. Nah, ya, ini posisinya ahya inda rabbihim. Nah, itu. Nah, hanya seperti apa jangan tanya gitu. Seperti apa jangan tanya gitu. Oleh karena itu kalau misalnya kita kadang-kadang kita pernah cerita itu bagaimana kita itu pengen bermimpi kadang-kadang ketemu Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kalau ketemu dengan aku itu tidak seperti kalau kita itu ketemu dengan yang lain, karena yang lain itu bisa menjadi jelmaan dari jin dan sebagainya atau setan, tapi kalau Rasulullah itu kan nggak bisa dijilma oleh yang lain gitu. Nah, itu kan menggambarkan kalau dalam istilah ulama tasawuf itu disebut iktina gitu. Jadi Rasulullah itu memberi perhatian, ya. Nah, termasuk diantaranya ketika kita kan pengen, Mbak, ya, kita ini ketemu Rasulullah meskipun nggak bisa langsung gitu. Dalam mimpi lah paling tidak itu didatangi oleh Nabi, saking rindunya. Itu bagaimana caranya, Pak? Kiai Thaifur Mawardi yang baru saja wafat bulan lalu kalau tidak salah, ya, bulan lalu beliau wafat. Beliau itu salah satu murid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki yang sering kali bermimpi ketemu Rasulullah. Ya, nah salah satu rahasia beliau itu suka sekali, Pak, baca hadis, baca sirah, dan itu diajarkan. Oh, kalau cerita tentang hadis tentang sirah itu luar biasa, seolah-olah itu hidup pada zaman itu, masya Allah. Nah, kalau kita bisa mempelajari sirah seperti itu, Pak, karena kedekatan kita dengan Nabi, itu kan otomatis ke bawah itu, ya kan, ke bawah, sehingga kemudian kita merasakan nikmatnya tadi, seolah-olah kemudian kita bisa ketemu dengan Rasulullah, kita bisa. Nah, ini. Dan itu bukan sesuatu yang aneh. Nah, itu juga menggambarkan pada kita tentang apa yang disebutkan dalam nas tadi. Bal ahya'un inda rabbihim. Nah, itu gambarannya. Gitu, Pak, ya. Nah, itu. Nah, nanti banyaklah pembahasan-pembahasan seperti itu. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan.